Halo semuanya, selamat datang di Responsi B24. Oke, kali ini kita sistemnya itu record gitu, jadi kalian bisa nonton ulang. Oke, sebelum mulai, gue di sini Fajar Muhammad Hatta dari B24 mau ngajar tentang HTML. HTML-nya masih HTML dasar, nggak HTML5, beda lagi. Oke, jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, pasti dari bacanya juga bakal bingung kan. Tapi kenapa HTML ini disebutnya markup language, bukan kayak bahasa lain itu. Jadi ini nggak disebut bahasa pemrograman. Kenapa? Karena si HTML ini nggak punya logika untuk memecahkan problem solving gitu, kayak looping, terus array disimpan ke array, terus dan lain-lain gitu untuk memecahin masalah itu nggak ada. Jadi sini cuman teksnya aja untuk markup si, jadi bahasa markup itu disebutnya. Oke, jadi sebelum mulai, kan introduce HTML ya. Sekarang kita buat nih. Pertama kalian buat aja apa aja gitu. Bisa kita buat di sini teks. Nah, ininya kamu pakai teks dulu deh. Nah, sekarang kamu tulis dulu misalnya hello gun. Nah, terus kamu save. Ini kan hello gun kan. Kok ngapain pakai save kan? Nah, terus ininya tinggal ganti .html. Oh, udah ada namanya, sorry. Gantinya Y. Sorry kalau namanya jelek. Teks 2 deh. Oke. Nih, pasti pencet. Nah, langsung muncul hello gun. Oke. Nah, tapi kan kita tuh butuh buat teksnya itu supaya mau formatting misalnya mau digaya-gayain, mau miring, mau bold gimana, makanya dibutuhin si HTML ini. Nah, caranya gimana? Aku di sini pakai VS Code ya. Nih, buat aja HTML responsive. Namanya bebas. Sini ada di sini nih. Apa namanya? Di sini kalian buka VS dari awal dulu deh. VS Code. Oke, di sini buka dulu mau di mana gitu, taruh filenya mau di mana. Ini ada open folder. Nah, aku mau taruhnya di responsi, select folder. Ntar ini lemot sekali ya. Oke. Nah, di sini ada 2 bar kan. Nah, kamu klik yang ini. Nah, terus namain responsi.html gitu. Terus enter aja nanti keluar. Nah, di sini gue udah buat. Nah, di sini kalau bedanya ini kurang besar nggak ya? Tutup. Nah, ini aja ya. Oke. Jadi di HTML ini kan kalau yang lain tuh kayak integer A sama dengan 5 gitu. Nah, di sini nggak ada kayak gitu. Makanya nggak bisa disebut bahasa pemrograman. Nah, ini kita kalau HTML itu pakainya namanya tag. Tag ini tag pembuka. Terus HTML, auto kebuka. Ini tag penutup. Nah, ini isinya. Nah, di dalam isi HTML itu ada namanya head. Ini kalau kalian di HTML daripada capek-capek gitu. Mending kalian tulis saja langsung head, ada auto kan kalau di test tinggal enter aja. Nah, head ini berisi untuk segala sesuatu yang di website yang kerjanya itu nggak kelihatan. Misal nih, kayak title. Title-nya misalnya responsi, mantap bos. Kamu save aja. Di sini kamu buka filenya. Tadi apa namanya responsi? Nih, lihat di sini berubah. Judulnya ya, judulnya itu. Responsi mantap bos. Terus mau ganti lagi. Responsi. Kita refresh. Nah, berubah ya. Nah, sekarang tadi yang saya mau coba dulu tadi deh. Tes. Save. Nah, kita butuh pengen dibagus-bagusin itu gimana caranya kita HTML. Nah, sekarang udah title. Title tadi apa aja sih? Oke, HTML text. Nah, ini yang disebut text itu ini ya. Ini tag pembuka, ini tag penutup.
Nah, terus ini sudah berarti ya. Oke, tag atribut dulu ya. Nah, di dalam HTML ini sesudah head ada yang namanya body. Nah, body ini segala sesuatu yang kelihatan di dalam website ini. Misalnya di sini, nah semua yang di sini gitu. Jadi kelihatan sama user gitu. Clear. Kayak gini, clear. Oke. Sudah body, nah body-nya baru kita isi. Nih, misal kayak hello, kayak tadi ya. Tuh muncul. Tuh, hello. Tapi kalau kamu isi di sini bisa nggak ya? Pasti bisa sih. Nah, ini karena nggak sesuai dengan kaidah. Tapi ini lebih baik dimasukin ke dalam body. Soalnya bakal error. Nah, sekarang selanjutnya kita belajar tag attribute. Oke, jadi tag pertama itu ada namanya tag P dulu deh. Tag P. P ini, jangan P dulu deh, sorry. Ada namanya heading. Heading itu judul gitu. Ada H1, misalnya. Ini H1 bos. Nah, ini H1 bos. Nah, si header ini atau judul ini atau heading ini tuh ada 6. Kalau nggak bisa H2. Ini H2 bos. H3, ini H3 bos. H4, ini H4 bos. H5, ini H5 bos. H6, ini H6 bos. Ini kalau kalian lihat ada perbedaannya di sini. Nah, dari size-nya kelihatan ya, ini H1, H2, H3, H4. Jadi makin besar angkanya makin kecil. Oke, saya komen dulu ini. Nah, jadi ada cara cepat untuk kerjain HTML di VS Code ini daripada capek-capek. Yaitu kalian hapus aja misal. Kalian tinggal tulis tanda seru. Enter aja. Nah, langsung terjadi nih, langsung kebuat. Ini akan nanti saya bahas. Oke. Selanjutnya kita langsung ke ada banyak tag atribut. Nah, jadi atribut itu yang di dalam si tag ini. Ini agak susah. Ini misal ini aja deh. H1 ini mau berwarna merah. Nah, atributnya itu kita pakai atribut style. Terus kita kasih warna red. Nah, ini berwarna mau berwarna merah. Nah, ini juga termasuk atribut. Atribut si meta. Cuman ini nanti saya bahasnya. Terus udah itu, ini atribut udah ngerti. Pokoknya atributnya segala sesuatu yang dalam tag. Nah, udah gitu lanjut ke link. Nah, sekarang ada lanjut ke link. Oke, link itu pakai tag A. Nah, href-nya itu referensinya itu kemana gitu. HTTP referensi kemana. Misalnya https www.google.com. Ini Mbah Google gitu. Bentar, kok ada yang error ya? Bentar. Ini Mbah Google. https www.google.com. Oke, bisa ya. Ini nggak usah di ini. Oke, ini ada kan link nih, ada garis bawah. Kalau diklik, langsung ke Google cuy. Nah, ini tuh nggak harus nggak harus ke website yang ada. Misalnya misalnya kalian buat 2 gitu, responsi 2. Hello. Ini kalian tinggal ganti aja, pakai nama si responsinya. Misalnya responsi 2 HTML. Tuh, langsung ke tempat yang tadi yang hello kan tadi. Oke, gitu. Jadi kalau mau menarik bisa silakan eksperimen. Misalnya ini menuju ke sini, terus hop dari sini balik lagi ke sini gitu. Kalian buat sendiri DPR itu, serah. Terus udah gitu link udah. Oh ya, ini saya mau ngasih tahu. Ini kalau kalian coba, misalnya, tadi kan https //www.google.com kan bisa kan.
Tapi kalau kalian hapus, nih, nah ini bakal file not found. Jadi si HTML ini ngebacanya kalau ada HTTPS. Kenapa? Karena kalau dia www.google.com, nanti nyarinya tuh ke file lokal gitu. Lokal dia ada nih, D, Fajar Binus responsi. Kalau ada HTTPS, berarti dia udah tahu itu bukan dari lokal PC gitu. Oke. Udah itu jangan dihapus. Udah gitu berarti ngiling udah image. Oke, di sini ada juga buat cara nampilin gambar atau image. Nah, image itu kita tulis aja img enter. Oke. Nah, src itu source-nya apa gitu. Source itu dari mana asalnya. Misalnya aku mau ngambil koala. Terus aku tulis aja. Nih. Lihat ada koala. Aduh. Oke. Nah, tapi misalnya filenya nggak ada. Nah, ini si alt ini apa sih? Ini misalnya filenya nggak ada. Nah, ini kan nggak ada kan di dalam sih. Terus kita tulis. Ini harusnya gambar koala. Nah, jadi si alt ini artinya alternatif. Gitu. Si kalau nggak ada foto si source ini, maka yang terjadi adalah bakal jadi alternatif ini. Jadi karena file ini nggak ada si apa how-daw ini, makanya yang muncul si alternatif ini. Tuh. Jadi kayak orang misal buta, dikasih tahu ini gambar koala, harusnya gambar koala. Oke, ini kasih koala. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau misalnya mau dimasukin ke dalam file, sekali buat file, image, sorry, buat folder, image, img, ini hapus. Nah, kalian pengen taruh si koalanya ini ke dalam image. Mana sih? Nah, ini kan, kalau kalian lihat ini kan koala.cpg kan tadi bisa kan? Ini kalau dilihat lagi, nggak bisa. Yang muncul alternatif. Caranya gimana? Kalian masukin image slash. Jadi ikutin nama foldernya. Image slash. Tuh, baru bisa. Nah, terus kalau di luar gimana? Mau naruh image di luar? Ini di luar ya, naruh di Binus. Nih, di luar aja ya. Di luar. Caranya, ini kalau kalian refresh dulu. Nggak bisa kan? Caranya yaitu kalian kasih titik slash. Oke, ya. Oh, sorry. Titik-titik slash. Titik-titik slash. Nah, jadi titik-titik slash itu ngasih tahu ada di folder sebelumnya, terus masuk ke image, baru ke koala. Oke, itu dulu. Aku balikin dulu deh. Koala. Tadi ada respons ya. Ini mati. Udah bisa kan? Oke, udah bisa. Oke, selanjutnya heading tadi udah. Heading itu yang tadi yang ini. Text styling and formatting. Oke, text styling and formatting itu bagaimana cara kita nge-style si ini. Kayak misal aku pengen bold gitu, pengen miring. Misal, oh man. Ini saya ini dulu. Oh man. Nah, ini pengen di boldin. Bold itu pakai B. Sorry. Pakai B. Nah, ini tinggal copy aja. Cut, terus taruh sini. Oh man. Terus pengen miring. Pakai I. Set. Ya, oh man. Terus pengen miring dan bold. Itu ya udah kamu taruh dalam aja. Taruh ini, taruh ini. Oke. Terus pengen miring, bold, garis bawah gitu, underline. Underline itu pakai U ya. U. Nah, tinggal masukin sini. Nah, ini bisa kalian rapin aja, hapus-hapus. Nah, biar nggak pusing, paling di enter, biar rapi. Enter, kenapa nih? Enter, 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 nah gitu. Oke, oh man. Miring, ini, dan tebal. Apa lagi? Ya. Nah, ini masih banyak lagi gitu, cuma ini yang biasa dipakai. Misal dulu deh, 2 super gitu ya.
2. Benar nggak sih? Oh, bukan. Super itu apa ya? Lupa. Pokoknya nanti deh. Kita lanjut dulu ke line. Line itu cuma satu kok nggak salah. Misalnya hello, line itu pakai HR. Nah, line HR. Nah, ada garis tuh line. Oke, line beres. Lanjut ke list. Nah, list nih mantap. List itu ada 2. Ada order list. Order list itu kita tulis OL. Ada juga unorder list atau kita tulis UL. Nah, misal di sini mana contohnya ya? Nah, di dalam si OL unorder list dan list ini, kamu tulis lagi listnya apa gitu. RI ini 1, P aja gitu. Ini 2, ini 3. Lihat ini jadi. Nah, ini kan order list. Order itu artinya terurut, jadi datanya udah terurut. 1.2.3. Terus apa kalau pakai UL? Ini kalian copy aja. Nah, kalau pakai UL ininya pakai bulat hitam. Jadi nggak terurut. Selanjutnya ada tabel. Tabel. Contoh tabel mana? Oke. Ini ada contoh tabel. Oke, tabel TRPH. Oke. Di sini kamu mana sih? Oke. Di sini pakai tag tabel ya. Terus kita kasih tulis TR. TR ini singkatan dari tabel row. Terus sudah itu kita tulis apa ya? TH atau TD. Nah, oke. Sini dalam TR ini kita. Nah, jadi ini di row pertamanya ini. Kan biasanya kalau tabel kan ini kan. Nah, ini row pertamanya kan biasanya nama, name. Nah, ini kan jadi judulnya kan. Biasanya kan hitam gitu kan, tebal. Nah, kita pakainya biasanya nih, yaitu TH. TH itu singkatan dari tabel heading atau tabel header lah. Misalnya nama, TH, name, TH, nomor telepon. Lihat. Tuh. Udah kan ngebuat tabel nih. Tek, gitu. Tek. Nah, itu tabelnya. Nah, udah gitu. Nah, sini kita tulis mau row kedua, ini kan baris pertama, ini row kedua, baris kedua. TR lagi. Tulisnya pakai TD atau tabel data, namanya Fajar. NIM TH 089 08121 gitu. Nah, udah buat kan? Terus pengen buat lagi gitu. Misalnya TR TD Stanley. TD 24 TH 08 Nah, lihat. Mantap. Oh, ini sorry, ini TD ya. TH. Belum bisa. Nah, mantap kan? Nah, terus ini kan nggak kelihatan tabelnya nih kan. Nah, di sini fungsinya atribut gitu. Nah, di sini ada kita pakai border style nih. Coba kita tulis border dulu ya. Tabel border bisa nggak? Nah, lihat. Tabel pengen di border gitu. Kalau nggak mau di border ya hapus aja. Terus pengen di styling gitu. Misalnya style collapse. Ya border collapse. Nah, border collapse itu apa ya border collapse? Oh, ini, sorry. Ini. Nah, border collapse ininya dihilangin gitu. Jadi rapih gitu. Nah, ini atributnya border. Oke. Udah, sekarang ada yang namanya iframe. Oke. iframe. Jadi iframe ini, misalnya dalam web, terus kalian pengen nampilin web lagi gitu.
Misalnya webnya blogspot. Sorry. https://www.blogspot.com gitu. Terus coba tuh. Kok gagal sih? Nah, tuh blogspot tuh muncul. Ya kan? Bisa dibuka kan? Mantap. Frame bordernya misalnya 400. Nah, ini ketebalan bordernya. Frame border. Tuh. Mantap. Bisa buka web dalam web. Misal nih, pengen buka sih responsi 2 gitu. Responsi 2 dalam ini. Bisa kok, bisa. Responsi 2.html. Nah, hello. Tapi ada beberapa device itu yang nggak support kayak Google, di blok. Tuh, tapi connect. Kenapa? Ibaratnya lu buat web, terus lu naruh Google di dalam web lu. Nah, itu kan lu kayak nganuin hak cipta kan. Nah, makanya ditolak gitu sama si Google. Nah, ini iframe. Nah, iframe ini juga selain buat ini, bisa juga buat nampilin video. Misal nih si video intro.mp4. Kalau nggak salah ya bisa ya. Coba. Nah, betul kan? Oke, cukup. Oke, sudah mantap. Color ini yang tadi, yang awal. Tag color ini sebenarnya itu bisa pakai heading. Ini mau di coloring. Oke. Coba. Ininya kita ini dulu deh. Nah, oke. Tag color ini sebenarnya mereka itu pakai dari CSS. Namanya inline CSS atau CSS yang ada di dalam line. Terus tinggal tulisannya style, color. Mau warna apa misalnya? Red. Oke, bisa. Nah, ini salah satu warna. Terus ada cara lagi, cara kedua itu pakai RGB. RGB. Tahu lah ya RGB. Red, green, blue. Misalnya rednya mau 5, bluenya 0. Misalnya ininya 150. Ini 50 deh biar kelihatan. Jadinya tuh warna apa ini? Campur merah, campur apa biru. Merahnya 50, birunya 10. Ada satu cara lagi namanya cara hexa. Ya udah kalau mau gitu kalian tinggal tulis hex. Bentar, ini PC saya belum dimatiin 4 hari gitu. Kabarnya. Responding. Hex color nih. Color hex.com aja tuh website. Tunggu. Nah, di sini ada pakai pagar kan. Ini pagar Set. Ini pakai warna apa nih? Lihat berubah. Tuh, berubah. Ini namanya warna hex. Oke dong. Oke, meta. Mau meta ini sebenarnya aku kurang ngerti juga ya. Kalian bisa cari-cari lagi. Misal meta. Ini yang aku ngerti doang ya. Ini kita copy. Kita ganti dulu respons. Oke. Nah, yang ini hapus saja deh. Kita ke meta charset. Ini maksudnya apa? Meta charset itu F8. Misal aku mau pakai bahasa apa yang susah? Apa coy yang susah coy? Bahasa Korea misalnya. Halo. Annyeonghaseyo. Oke. Ini ya, kita ini sebuah dulu. Ini agak bahasa apa ya belum support ya? Nih, misal bahasa Korea. Kalau kalian buka kan di si ini tuh, di Edge itu udah support itu. Sebenarnya kalau kalian hapus metasetnya juga. Nah, ini kan nggak ada perubahan apa-apa kan? Tapi, kalau kalian bukanya di contoh aja ya. Tadi apa sih file responsi ya? Ini ada cheat apa nih?
Oh, enggak harus satu folder tadi, Re. Tunggu, tadi responsi. Tapi kalau kalian buka, misalnya dibuka di Edge gitu. Bentar. Nah, kalian lihat kan? Di sini bakal error kalau Edge. Ini kebetulan si Microsoft Edge yang aku pakai itu udah support. Nah, tapi kalau di Internet Explorer ini, sorry IE maksudnya, Internet Explorer ini tuh belum support. Nah, gimana caranya? Caranya kalian pakai metacharge yang tadi. Kalian save. Nah, lihat. Jadi intinya si metacharge ini untuk mensupport bahasa-bahasa yang ada 8 ini artinya 8 bit kalau nggak salah. Nah, ini ada berapa ratus, nggak tahu ratus, nggak tahu ribu gitu, cari aja di Google. Yang support gara-gara ini gitu. Itulah metacharge, oke? Oke. Oke. Nah, terus ada form dan form komponen. Form ini kalau kalian mau kayak buat page register gitu. Nah, di sini kalian pakainya form. Ini nggak usah dulu deh, nanti ini ya. Pakai form. Nah, di sini mana contohnya ya yang udah jadi tadi. Nah, ini misal ini. Mana ya? Oh, sebentar, ada kereta, sorry. Bentar, gimana sih ngecilnya? Oke, nggak kelihatan. Baiklah. Nah, di tom ini kalian bisa pakai input type text. Ini nggak usah dihapus dulu. Misalnya ini aku ini ya. Oke, ini hapus dulu. Oh ya, ini BR itu artinya new line lah. New line itu jadi bakal ngaspasi ke bawah gitu. Oke, contoh dulu deh contoh. Tinggalan lagi. Misal aku terus kamu tuh pengen adalah ini kan pengen di bawah gitu ceritanya. Nah, ini kan nggak bisa kan. Terus kamu tuh pengen taruh di bawah gimana ya? PBR. Tuh. Oke. Oke, jadi misalnya username, input, type-nya itu teks. Type teks. Type teks itu buat username itu kayak tuh ada kelihatan gitu. Terus kamu pengen masukin di dalamnya itu apa namanya? Ada kata-kata gitu. Berarti kalian pakai placeholder nama. Masukin nama Loe. Set. Iya, mantap. Oke. Selanjutnya ada input type password. Eh. Lo. Kenapa nih, Cuk? Bentar ya. Oke, ini sekarang ada tipenya password. Ini tahu lah ya, sama kayak tadi. Kalau kalian save, oh ya cara save-nya itu CTRL plus S. Ini ya, sini. CTRL plus S, auto jadi save. CTRL plus S. Nah, bedanya apa kan sama aja kan? Ini terhapus, termasking. Kalau mau lihat tadi ada nih, enggak, mantap. Oke, selanjutnya ada buat address. Address itu kamu pakai ini hapus. Address itu kamu pakai
namanya text area. Ini mau sebesar apa gitu, columns-nya sama row-nya. Ini tahulah kayak tadi ya. Ini kalau kalian lihat. Tuh, mantap kan? Oke, selanjutnya ada tipe radio. Oke, kita coba radio. Coba radio. Nah, radio ini misal kamu pengen input cewek cowok gitu, kayak gender lu apa gitu, male sama female. Misal kita hapus dulu deh ininya. Nah, value ini nanti masuknya ke PHP gitu. Jadi ini bakal ngirim nilai ini ke server gitu. Iya, pas di submit nanti, kan ini buat form kan ceritanya. Nanti submitnya, nah ini ini cowok ini value dari si radio male gitu. Ini mah nanti aja deh. Misal nih, tek. Nah, male dan female, kalian pengen pilih? Ternyata kok bisa dua-duanya sih? Kok bisa dua-duanya? Nah, cara ngakalinya di sini name-nya disamai. Ini misalnya name-nya gender, name-nya gender. Terus pas disatuin, tuh bisa kan? Ya, betul. Selanjutnya ini udah. Selanjutnya ada namanya checkbox. Nah, checkbox ini baru checkbox itu buat yang banyak. Tab checkbox, GG, tahu GG kan yang tadi. Ini namanya aja GG gitu. Ini value-nya gitu. Oh, ini submit nanti. Tuh buat banyak checkbox, jadi mau lebih dari satu. Nah, ada yang terakhir ini tombol submitnya yang sangat penting. Kayak mantap. Nah, ini value ini bisa diisi yang namanya submit. Ini kan tadi namanya register kan? Di submit. Tuh, ganti submit. Ini tipenya tipe submit. Nah, tadi aku mau ngebahas yang value deh, coba. Kalau nggak salah, salah juga sih. Coba dulu. Nah, di sini formnya action. Nah, ini mau taruh kemana? Saya mau taruh ke test2.html. Test2 itu isinya apa ya? Oh, hello gan. So, oke. Jangan ini deh. Yang kebayang apa tadi? Misalnya gender cowok sama cewek ya. Gendernya cowok. Pas submit, tuh auto ke si teks 2 HTML gitu yang hello gan. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah tadi kita apa ya? Cowok cewek sih. Nah, di sini kalau kalian lihat di ininya. Ini ada ini value-nya nih. Tuh. Gender, nama yang tadi gender. Ini cowok, ini cowok. Nah, ini cowok tuh berarti kita milih si male tadi. Ya kan? Terus apa nih? Si GG, name GG tadi. Kan tadi aku namanya GG. PKN, MTK dan fisika, ya PKN, MTK, fisika, milih semua. Ya berarti tadi milih semua, gitu kan. Jadi itu fungsinya value. Jadi kasih nilai ke sini. Oke, yang terakhir ini CSS. Ini udah masuk CSS. Nah, contoh inline itu kayak gimana? Inline itu yang tadi dalam, jadi kayak atribut inline. Aku bahas singgung dikit deh. CSS itu ada CSS inline, CSS apa ya? Eksternal. Apa ya, lupa ya aku. Coba bentar, searching dulu deh. CSS inline, eksternal. Oh, ada eksternal, internal. Ya, jadi ada CSS inline, CSS internal, CSS eksternal. Inline itu yang tadi, internal itu apa? Jadi internal itu buatnya di atas chat ini. Contoh, aku pengen sel ada tag H1-nya banyak. Nah, mana sih? Oh, salah ya. Nah, udah. Kan kalau kamu pengen warnain gitu, satu-satu, misalnya warnain pengen hijau semua kan, kalau pakai inline kan capek gitu kan, satu-satu.
Nah, ada yang namanya internal, ini bahas dikit aja ya. Internal, ini tinggal tulis di sini style. Nah, ini, sorry. Select, H1, color red. Coba cek dulu. Takut salah juga nih. Nah, jadi si ini tuh kayak cepetin segala sebuah H1 warnanya merah. Nah, kalau eksternal itu apa? Ini cuman bahas garis besar. Style.css. Terus kamu taruh di sini. Baru masukin scriptnya di responsive. Tulisnya link. Nah, ini style sheet-nya apa? Rel-nya jenisnya style sheet. Nah, ini referensi dari mana? Style to CSS. Nih. Tuh, masih bisa kan? Kalau dihapus. Bisa salah aja gini. Tuh, nggak bisa kan? Berarti ini berfungsi berhasil. Nah, untuk untuk lebih lanjutnya, nanti mungkin ada responsif selanjutnya. Sama kalian bisa coba-coba belajar sendiri dah. Ini semua yang aku ini, kan HTML itu kan banyak banget ya. Ini cuman kayak yang pentingnya aja sama biar kalian ngerti gitu. Nah, di sini aku mau ngasih satu website yang bisa kalian pelajari dengan mudah. Ini apa? Oh ya, ada satu website dipelajari yang dengan mudah, yaitu namanya Waitress.co. Oke, ini web kita semua. Nah, terus di sini kalian ambil aja yang HTML, learning HTML. Nah, lihat kalau kalian lihat, ada banyak sekali kan. Nah, aku saranin nih, kalau kalian males ketik nih, setidaknya coba aja deh, kalian baca terus try it yourself. Tuh, ini enak tuh, kalian ganti aja. Edan, tuh, kau ubah. Coba lagi baca-baca, banyak tuh. Sama untuk PR. Nah ini seperti dibahas oleh dosen-dosen. Jadi HTML sekarang tuh udah pakai namanya HTML5. HTML5 itu ini pakai doctype HTML. Ya ini nandain ini artinya pakai HTML5. Nah, untuk fitur-fitur HTML5 kalian bisa searching sendiri. Oke. Di sini juga ada kok nggak salah website HTML5. Nggak ada ya? Bentar, HTML5 waitress school ada nggak sih? Nggak ada ya? Ya cari-cari pokoknya. Nah, pokoknya di sini paling enak belajar di sini di waitress school ini. Kok nggak salah ada deh HTML5. Tuh, tadi ada HTML5. Bentar. Oh, ini ya. Oh, bayar. Aduh, bentar. Apa sih ini nelfon? Bentar. Oke, sorry, ada telepon. Nggak usah dikat lah, nggak apa-apa. Nah ini nih, kalian lihat aja lah, pokoknya nih belajar dari sini. Tuh, style, responsif. Nah, kalian baca-baca aja lah pokoknya ya. Oh ini nih, sorry, ini HTML5 nih. Ini HTML5 nih. Nih, doctype. Jadi si waitress call ini, HTML-nya ini, udah dicampurin dengan HTML5 nih. Nah, benar, HTML5. Contoh HTML5 itu apa? Nih, Canva, SPG, SVJ. Nah, ini udah pakai HTML5, oke? Jadi waitress call ini udah pakai HTML5. Oke, gitu deh pokoknya HTML. Kalian bisa coba-coba aja cari deh. Nih, aku kasih kayak kalian pause aja ya. Aku scroll dikit. Oke. 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 Ininya jangan ini ya, biar mantap. Sorry. Ntar ya. Mas sendiri. Oke, sorry tadi ada gangguan dikit. Oke.
Biar jelas nih kalian tulis ya. Oke, udah saya scroll, udah scroll, udah scroll, udah scroll, udah oke, udah ya. Oke, itu jadi garis besarnya. Nih, V, V. Oke, terima kasih. Kalau kalian masih bingung, boleh chat aku aja. Fajar Hamka 21, ini live ya. Atau langsung nanya aja gitu di YouTube komen bawah. Gitu nggak Bang? Nggak usah ya? Chat aku aja deh. Biar ini. Kalian juga nanti bisa nanya pas responsi live sebelum tes. Nah, itu boleh dikumpulin dulu pertanyaannya buat nanya ke Bang Fajar. Nah, itu boleh tuh tanya aja nanti ya, live. Jadi kalian nih kalau nggak paham, boleh tanya. Dan kalau bisa, menurut gua nih, kalian latihan aja nih. Kalau udah latihan semua, udahlah mantep pokoknya. Gitu aja sih paling. Makasih semuanya yang udah tonton. Semoga nilainya makin bertambah. Dan IP-nya juga mantep lah. Semoga 4 semua lah ya. Oke, itu aja dulu deh Bang. Kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like ya. Comment and subscribe tentu dong. Ya nggak Bang? Like, comment, subscribe. Nih. Oke. Thank you. Thank you semua.